Bab 71, Mamut versi Balita. Sherry dan Adrian terpaku melihat pemandangan di depan mereka. Mentari dan Luna sedang adu mulut mengapit Adam, yang memejamkan matanya dan kedua tangan terlipat di dadanya. Dahinya berkerut. Saat ini mereka bertiga sedang berbaring di atas ranjang pasien. "Pokoknya Papa punya mama sama adik," kata Mentari. "Papa punya Una." Luna menepuk-nepuk tangan Mentari yang memeluk dada suaminya. "Nggak boleh, Papa punya mama sama adik. Bukan punya Luna. Mama akal. Papa punya Una." Luna akhirnya menjerit. "Punya mama sama adik?" Mentari mengeratkan pelukannya. Luna yang makin kesal akhirnya menggigit tangan mamanya sekuat tenaga. "Oh, sakit." Kali ini Mentari yang menjerit, lalu terpaksa melepaskan pelukannya. Adam membuka matanya lalu melihat istrinya meringis. "Mama kenapa?" Adam bingung. "Digigit Luna, Papa." "Luna, kok mamanya digigit?" Luna, si tersangka, tengkurap di atas dada ayahnya dan memeluk erat-erat leher pria itu. "Mama akal, Papa punya Una. Papa lihat tuh kelakuan Luna." Mentari masih meringis, ada bekas gigitan Luna di tangannya. "Mama kenapa gak ngalah aja sih sama anaknya?" Ucap Adam gemas sekaligus jengkel. "Papa pilih kasih, cuma sayang sama Luna. Sama adik bayi gak sayang." Mentari cemberut. "Sayang dong. Kan anak Papa juga. Tapi Papa belain Luna terus. Kan adik bayinya belum ngerti, sayang." Adam berusaha sabar menghadapi sifat manja istrinya. Sarah dan Adrian pun tertawa. "Ya ampun, Luna ini benar-benar mamut versi balita, ya? Ini sih yang kasihan papanya." Canda Sarah. Adam garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Adrian lalu menghampiri Adam dan mereka pun bersalaman. Lama-lama papanya yang jadi pasien, ujar Adrian seraya menoleh ke arah Sarah. "Haha, iya, bener, Mas. Kapan datang, Dri?" tanya Adam. "Baru saja. Mau jemput Sarah." Wajah Sarah seketika merona. "Oh, ya? Selamat, ya. Semoga sehat terus ibu dan bayinya," ucap Adrian. "Amin," jawab Adam dan Mentari bersamaan. "Kamu mau pulang sekarang?" "Iya, Mas. Selain jagain ayah, Sarah juga ada janji nanti siang." "Mamut kapan pulang?" "Kata dokter sekitar 3 harian lagi, Kak," jawab Mentari. "Mas gak apa-apa di sini sendirian?" "Mas gak sendirian, Sarah. Ada 2 bawel di sini." Mentari manyun. "Yang sabar ya, Mas." Sarah menggoda abangnya. "Kami pamit, Dam, Bu Mentari." "Panggil Mentari aja, Pak Adrian." Ralat Mentari. Adrian mengangguk. "Dadah Luna, sayang. Anti pulang dulu, ya? Jangan mau kalah sama Mama. Oke, cantik?" Sarah mencium pipi cabi keponakan tersayangnya itu. "Dadah, Oti." Luna melambaikan tangannya. "Kak Sarah pulang ya, Mut. Hati-hati, Kak. Mam, titip Luna dulu." Adam lalu bergegas turun dari ranjang. "Papa mau kemana?" tanya Mentari. "Papa ada urusan sebentar sama Adrian." "Tunggu, ya." Adam keluar dari kamar dan mengejar Adrian. Untunglah Adrian dan Sarah masih menunggu di depan lift. "Adrian, tunggu. Ada apa?" tanya Adrian. "Kita bicara dulu soal kasus ayah. Aku gak bisa bahas ini di depan istriku. Kita duduk di sana." Adrian menunjuk ke arah kursi tunggu. Mereka bertiga duduk bersisian. "Jadi gimana? Apa bajingan itu sudah berhasil ditangkap?" "Dia masih buron.
Tapi polisi sudah memasukkan dia ke dalam DPO, dan sudah diinformasikan ke kepolisian di seluruh Indonesia. Dia kabur kemana? Belum ada informasi. Tapi sepertinya dia dilindungi oleh seseorang. Ada kemungkinan sama bandar narkobanya. Makanya polisi kesulitan melacaknya. Adam menghela nafas kasar. Kita tunggu saja. Aku sekarang sedang menyiapkan berkas-berkas dan bukti-bukti kejahatannya juga hasil visum dari rumah sakit. Dia bisa dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Terang Adrian. Adam mengangguk. Tolong segera kabari kalau ada informasi. Pasti. Dengan statusnya sebagai buronan, pergerakannya sudah tidak sebebas dulu, jadi dia sudah tidak bisa macam-macam lagi. Semoga begitu. Kalian pulanglah. Hati-hati. Iya, Mas. Jawab Sarah. Dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Mas Adrian gak apa-apa jemput saya ke sini? Kenapa bertanya begitu? Takutnya Mas harus cancel janji gara-gara saya. Hari ini saya sengaja cuti, Sarah. Pengacara tampan itu masih fokus memegang kemudi. Oh, iya? Seri tertegun. Sejak kejadian Pak Ibrahim, kita tidak ada waktu untuk ketemu. Saya ingin ngobrol sama kamu. Wajah Sarah seketika panas. Memang mau ngobrol apa, Mas? Apa saja? Sarah membisu. Kenapa diam? Jadi bingung mau ngobrolin apa? Adrian tersenyum simpul. Saya hanya ingin kita lebih mengenal satu sama lain. Tanya soal pribadi boleh? Silakan. Tanyakan saja apa yang ingin kamu tahu dari saya. Adrian menoleh. Kapan Mas bercerai? Sekitar 6 bulan lalu. Kata Mas Adam mantan istri Mas Adrian tidak mau punya anak. Betul. Kenapa tidak mau? Walaupun Sarah sudah tahu jawabannya, tapi dia ingin mendengarnya langsung dari Adrian. Dia lebih mementingkan karirnya. Mas Adrian masih suka ketemu dengannya? Karena profesi kami sama, jadi kami lumayan sering bertemu apalagi kalau sedang menangani kasus yang sama. Mas Adrian masih mencintainya? Adrian terkesiap, pria itu tidak siap dengan pertanyaan yang satu ini. Maaf, Mas. Tidak usah dijawab. Sarah lalu memalingkan wajahnya ke arah jendela kaca mobil. Saya sudah tidak mencintainya. Jawab Adrian dengan suara pelan tapi tegas. Mantan istri Mas tidak minta rujuk? Semoga saja tidak. Kenapa begitu? Sarah heran. Akhir-akhir ini dia sering menyinggung soal itu, kata Adrian terus terang. Mas ada niat rujuk juga? Tentu saja tidak, Sarah. Saya sudah tidak mencintainya. Saya harap kamu bisa mempercayai saya. Adrian berusaha meyakinkan wanita yang dicintainya ini. Sarah membisu. Kamu merasa terganggu dengan hal itu? Tidak, Mas. Asal kamu tahu, sampai kapanpun saya tidak akan rujuk dengan mantan istri saya. Baik, Mas. Sekarang boleh saya yang bertanya? Boleh, Mas. Kehidupan pernikahan seperti apa yang kamu inginkan? Seri tertegun. Adrian pun menoleh. Sarah? Sarah salah tingkah. Maaf kalau pertanyaan saya membuatmu tidak nyaman. Saya sudah bilang sebelumnya kalau saya tidak main-main. Saya serius ingin menikahi kamu. Kenapa Mas Adrian bisa seyakin itu? Kita kan baru sebulan kenal. Kalau ternyata saya tidak sesuai dengan yang Mas pikirkan bagaimana? Tidak masalah. Jawab Adrian datar. Sebelum menikah, saya menjalin hubungan serius dengan mantan istri saya selama 7 tahun. Tapi hanya 5 tahun usia pernikahan kami. Jadi saya pikir, waktu itu bukanlah patokan kita bisa mengenal seseorang. Sarah manggut-manggut. Saya nggak muluk-muluk, Mas. Saya ingin tetap bekerja membantu Mas Adam walaupun sudah menikah. Tapi andaikan Allah mempercayakan buah hati di rahim saya akan berkomitmen untuk memprioritaskan anak-anak dan suami saya. Saya tidak mau anak-anak saya nanti seperti saya. Maksudmu? Dari sejak lahir saya dirawat oleh ayah dan Mas Adam dibantu babysitter padahal saya masih punya ibu.
Adrian tertegun. Kenapa begitu? Mami terlalu sibuk dengan dunianya. Makanya saya bertekad ingin menjadi ibu yang baik buat anak-anak saya. Sherry terdiam sesaat, lalu melanjutkan kalimatnya. Ketika usia pernikahan saya baru berjalan 6 bulan, Mas Adam meminta saya mengajukan cerai. Jadi saya harus mengubur keinginan saya untuk punya keturunan. Kenapa kamu setuju? Karena alasan Mas Adam logis dan bagaimanapun juga dia itu abang kandung saya. Saya tahu Mas Adam ingin yang terbaik buat saya. Kamu patah hati? Iya, jawab Sarah dengan suara pelan. Sampai sekarang? Sherry terkesiap. Sepertinya begitu. Semoga saya bisa mengobati luka di hati kamu, ucap Adrian dengan nada serius. Amin, jawab Sarah dalam hatinya. Kamu mau langsung ke kantor atau ke rumah dulu? Ke kantor dulu, Mas. Wisnu sudah menyiapkan berkas untuk meeting nanti. Baik. Hari ini saya akan menemani kamu. Mumpung saya ada waktu. Kamu tidak keberatan, kan? Tidak, Mas. Tapi nanti Mas Adrian nungguin saya meeting, dong. Ya, saya akan menunggu. Makasih, Mas. Oh ya, Mas Adrian ini blasteran Turki, ya? Iya, ibu saya berasal dari Ankara. Sedangkan ayah saya asli Bandung. Banyak kerabat dong di Bandung. Paling om sama tante, adiknya ayah dan keponakan. Orang tua Mas Adrian tinggal di mana? Di Kuala Lumpur. Ayah saya punya usaha di sana. Mas Adrian berapa bersaudara? Saya anak pertama. Adik saya 3, laki-laki semua. Mereka tinggal di mana? Ada yang di Singapura, Florida dan Istanbul. Wah, satu keluarga tapi berjauhan, ya. Ketemunya gimana, Mas? Paling setahun sekali ketika Idul Fitri. Kami wajib kumpul di Kuala Lumpur. Kalau enggak, jangan harap ibu mau bertemu anak-anaknya lagi. Adrian tertawa. Sarah tersenyum simpul. Bab 72, Do Bawel yang menggemaskan. Selama 3 hari di rumah sakit, Luna semakin posesif pada ayah sambungnya. Mentari pun akhirnya mengalah, tapi dengan catatan setiap malam suaminya itu harus seranjang dengannya. Maka, ketika Luna sudah terlelap, Adam pun pindah ke ranjang istrinya. Adam sangat mengerti perubahan sikap istrinya adalah bawaan bayi. Mentari yang sekarang menjadi lebih manja dan sensitif. Adam tidak akan pernah lupa cerita Mentari ketika mengandung Luna, jangankan bisa bermanja-manja dengan mantan suaminya, hanya siksaan dan deraan yang diterimanya yang meninggalkan trauma dalam hidupnya. Belum lagi usaha Reno yang berusaha menggugurkan kandungannya. Malam ini adalah malam terakhir di rumah sakit, besok dokter mengizinkan Mentari pulang. Pasangan suami istri itu saat ini sedang berbaring sambil berpelukan. Papa? Iya, sayang. Adam mengusap-ngusap punggung istrinya. Papa maunya bayi laki-laki atau perempuan? Apa aja, Mam? Kok gitu? Ada Luna aja sudah membuat kebahagiaan Papa sempurna. Gimana nanti ada adik bayi? Papa hanya ingin Mama dan bayinya sehat. Mama sendiri maunya laki-laki atau perempuan? Maunya laki-laki biar sepasang. Nanti kalau udah gede pasti lebih hebat dan lebih ganteng dari papanya. Adam tersenyum. Amin. Papa. Udah ngantuk, ya? Iya, mata Adam terpejam. Jangan dulu tidur, kenapa? Ngantuk banget, sayang. Papa kan seharian tadi main sama Luna terus. Giliran sama saya malah tidur. Mentari kesal. Emang Mama belum ngantuk? Adam berusaha membuka matanya. Belum. Masih pengen main sama Papa. Udah malam gini mau main apa? Ya apa kek? Papa kasih ide, dong. Loh, kok Papa yang harus kasih ide? Yang mau main kan, Mama? Jadi Papa nggak mau main sama saya? Mentari mulai ngambek. Adam menghela nafas panjang. Mainnya besok aja gimana? Besok Papa jadi tawanannya Luna, mana bisa main sama saya? Ya udah, Mama mau main apa? Adam mengalah karena dia tidak ingin membuat istrinya sedih. Nggak tahu, nggak ada ide.
jawab Mentari polos. Ampun deh, Mama, seneng banget bikin papanya pusing. Papa serang juga nih lama-lama. Papa? Apalagi, sayang? Papa cinta gak sih sama saya? Papa udah sering banget bilang cinta sama Mama. Apa masih kurang? Hari ini kan belum. Iya, cinta. Jawab Adam datar sambil terpejam. Kok jawabnya gak serius? Siapa bilang? Lah, itu barusan. Serius, kok? Tapi kayak gak dari hati. Tiba-tiba kesabaran Adam jadi setipis tisu. Dia mengangkat tubuhnya lalu mendaratkan ciuman panas di bibir istrinya. Papa, udah. Mentari mendorong dada suaminya, nafasnya terengah-engah. Kalau nggak tidur juga, Papa cium terus sampai pagi. Iya, deh. Tapi peluk. Dari tadi Papa udah peluk Mama, loh. Hei. Maksudnya peluk sampai pagi. Iya, mamut bawil. Adam memencet hidung istrinya dengan gemas. Mereka pun kembali berpelukan dan tak berapa lama terlelap. Pukul 3 dini hari Adam terbangun. Luna sedang menangis memanggil-manggilnya. Adam lalu melepaskan pelukannya, tapi tangan Mentari menahannya. Papa mau kemana? Mentari seperti sedang mengigau. Luna bangun, sayang. Papa di sini aja. Mentari mengeratkan pelukannya. Mama gak kasihan sama Luna? Luna yang gak kasihan sama mamanya. Rebut-rebut Papa terus. Adam tersenyum geli. Papa bawa Luna dulu, nanti tidur lagi di sini, kok? Mentari melepaskan pelukannya. Adam bangkit lalu menggendong Luna yang masih menangis. Poponya sudah penuh, nih. Ganti dulu ya. Adam lalu membawa Luna ke kamar mandi. Membuka popok dan mencebukinya dengan air hangat. Kemudian mengeringkannya dengan handuk dan memakaikan popok baru. Adam sudah sangat lihai sekali melakukannya. Setelah selesai, Adam membawa Luna berbaring di samping Mentari. Sini, Papa peluk lagi. Adam memasukkan lengannya ke ceruk leher istrinya sementara Luna dibaringkan di atas tubuhnya. Sebuah senyuman teramat manis tersungging di bibir pria tampan tersebut. Alhamdulillah, batinnya. Selesai sholat subuh dan berzikir, Adam membuat kopi hitam. Kemudian terdengar suara seperti orang yang sedang mengigau. Adam menghampiri ranjang kemudian tertawa kecil melihat kelakuan istri dan putrinya. Padahal saat ini mereka sedang tertidur pulas sambil berpelukan tapi seperti sedang berdebat di dalam mimpi yang sama karena mereka berdua sama-sama mengigau. Gimana Papa gak makin sayang? Kalian menggemaskan begini. Adam berkata dengan suara pelan seraya tersenyum. Nah, ini dia dedek bayinya. Dokter Vera menunjuk layar monitor. Pagi itu Mentari melakukan USG di kamarnya supaya tidak perlu bolak-balik ke ruang poli kandungan. Adam dan Mentari tertegun melihatnya. Walaupun ini bukan pengalaman pertama, tapi tetap saja mereka berdua terharu. Alhamdulillah janinnya sehat. Ukurannya sekarang sekitar 1,5 cm, kira-kira sebesar kacang amen. Detak jantungnya juga bagus, ya. Ibunya jangan lupa minum obatnya. Karena ada riwayat pendarahan sebisa mungkin hindari aktivitas fisik yang berlebihan. Naik turun tangga sangat tidak dianjurkan. Apalagi gendong kakaknya. Bapak juga terpaksa harus puasa dulu sampai masuk trimester kedua ya, Pak. Kan bisa pelan-pelan, Dok. Adam protes. Bapak yakin bisa pelan-pelan? Selidik dokter. Kayaknya sih nggak mungkin bisa, Dok. Kali ini Mentari yang menjawab sambil tersenyum jahil. Suster yang menemani Dokter Vera tersenyum geli. Dokter Vera tersenyum penuh arti. Tuh, kan? Demi anaknya loh, Pak. Adam meringis. Cuma sampai trimester pertama aja kan, Dok? Setelah itu boleh buka puasa, kan? Adam memelas. Mentari tertawa geli melihat ekspresi putus asa suaminya. Boleh.
Asal cari posisi yang tidak menekan perut ibu ya, Pak. Siap, Dok. Adam kembali bersemangat. Jadi saya boleh pulang kan, Dok? Boleh. Langsung ke Jakarta, ya? Iya, Dok. Sebelum berangkat, diminum dulu obat penguat kandungannya, ya? Baik, dokter. Saya pamit, ya. Semoga ibu dan calon bayinya selalu sehat. Ucap Dokter Vera. Amin, terima kasih, dokter. Vera pun meninggalkan ruangan. Bapak silakan ke bagian administrasi, ya? Ucap suster yang mendampingi seraya mendorong mesin USG keluar. Baik, suster. Papa tinggal nggak apa-apa, Mam? Mentari mengangguk. Kalau ada apa-apa langsung telepon. Iya, Papa. Adam pun keluar sambil menggendong Luna. Tidak berapa lama. Assalamualaikum. Mentari terbelalak melihat penampakan seorang wanita di depannya. Big Siti! Teriak Mentari. Siti lalu menghampiri dan mereka pun berpelukan. Ya Allah, Neng. Bibi khawatir sekali. Neng tidak apa-apa, kan? Siti terisak. Mentari baik-baik saja, Big? Seno juga menitikkan air matanya karena bahagia melihat Mentari baik-baik saja. Bibik sehat? Paman juga sehat kan? Big Marni bagaimana kabarnya? Kenapa nggak diajak? Mentari mulai bawel. Siti dan Seno saling berpandangan lalu tersenyum. Alhamdulillah kami sehat, Marni juga. Dia kan jaga rumah, Neng. Kok Papa nggak bilang Bibik sama Paman mau ke sini? Bapak bilang biar kejutan, Neng. Sahut Seno. Oh ya, Neng sakit apa? Kok dirawat? Siti penasaran. Mentari tersenyum. Nggak sakit kok, Big. Kalau nggak sakit kenapa dirawat? Siti bingung. Itu, Luna mau punya adik. Siti dan Seno seketika terbelalak. Neng hamil? Siti seolah tidak percaya. Iya, hei. Ya Allah. Alhamdulillah. Siti memeluk Mentari sekali lagi. Selamat ya, Neng. Ucap Seno. Pak Adam pasti senang sekali. Loh, Pak Seno sudah sampai. Adam tiba-tiba masuk membawa sebuah kursi roda sambil tetap menggendong Luna. Luna! Siti terkejut melihat gadis kecil yang juga dirindukannya itu. Nei! Adalah! Luna senang melihat Siti. Nenek kangen banget sama Luna. Nenek gendong. Yuk! Papa unya-una. Luna lalu memeluk leher ayahnya erat-erat. Siti mengangkat ujung alisnya. Luna lagi nempel terus sama papanya, Big. Udah kayak perangko sama amplopnya. Mamanya juga nggak boleh deket-deket sama papa. Gerutu ibu muda itu. Tapi kalau malam kan deketan terus, Mam. Ucap Adam jahil. Mentari mencelos. Ayo, Mam. Kita siap-siap pulang. Tapi mampir ke kos TN dulu ya, Pap. Mau pamitan dulu. Iya, sayang. Luna duduk dulu, ya. Papa mau mindahin Mama dulu. Dao? Luna memeluk leher papanya erat-erat. Luna sama nenek dulu, yuk. Ajak Siti. Luna menggeleng. Luna mau cobain naik kursi roda, enggak? Ini, nih. Tunjuk Mentari. Luna mengangguk. Sekarang Luna duduk di sini dulu. Nanti Luna naik kursi roda sama Mama. Luna pun menurut. Adam lalu mengangkat tubuh istrinya dan mendudukkannya di kursi roda disusul Luna yang duduk di pangkuan mamanya. Kita pulang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adam lalu mendorong kursi roda meninggalkan kamar dan menuju lift. Mereka lalu meninggalkan rumah sakit menuju tempat kos TN. Kos TN-nya jauh, Mam? Tanya Adam setelah duduk di dalam mobil.
Gak terlalu jauh. Karena masih satu lingkungan dengan kampus dan rumah sakit. Ramai ya di sini? Adam melihat-lihat suasana di sekitar sana lewat jendela kaca mobil. Iya, seru juga. Berasa anak kuliahan. Hehe. Mama tinggal bilang aja kalau mau kuliah lagi. Kalau kuliahnya di Paris, boleh juga dong? Boleh. Nanti papa sama Luna ikut juga ke sana. Nanti perusahaan ayah siapa yang urus kalau papanya gak ada? Makanya kuliahnya di sini aja. Jangan jauh-jauh, oke? Mentari mengangguk. Paman, di depan belok kiri, ya? Iya, Neng. Jawab Snow. Tak berapa lama mereka pun tiba di tempat tujuan. Bab 73, Gula Merah. Jadi Mama sama Luna selama seminggu ini tinggal di sini? Adam mengernyitkan dahinya melihat penampakan tempat kos-en khusus wanita itu. Iya, Papa. Kok Neng bisa tinggal di sini? Tanya Siti yang duduk di jok depan di sebelah Snow yang mengemudi. Ceritanya panjang, Big. Papa mau ikut turun, gak? Ikut. Papa mau bilang terima kasih sama teman-teman Mama. Jalannya pelan-pelan aja, ya? Iya. Diusahakan. Mama. Adam mendelik. Ingat adeknya Luna? Iya, Papa sayang. Bercanda doang, kok. Adam geleng-geleng. Pria itu lalu memegangi lengan istrinya sementara tangan yang satu lagi menggendong Luna. Mentari lalu membuka pintu kamarnya. Untunglah kuncinya ada di dalam tas ransel yang dibawa Zahwa ke rumah sakit. Adam tercengang melihat isi kamar itu. Bukan apa-apa, Adam terlahir dari keluarga berada jadi sejak lahir sudah difasilitasi rumah mewah. Melihat keadaan kamar kos yang sempit, Adam tertegun. Hatinya terasa sakit membayangkan istri dan anaknya tinggal di situ. Papa kok bengong? Kaget, ya? Adam salah tingkah. Papa jangan merasa bersalah begitu. Kami berdua nyaman kok tinggal di sini. Apalagi dikelilingi teman-teman yang baik. Alhamdulillah, Adam pun lega. Mentari lalu mengemas pakaian yang akan dibawanya. Baju-bajunya ditinggal aja. Di rumah, baju Mama kan sudah banyak. Adam lalu duduk di atas tempat tidur. Iya juga, ya. Tapi masa disimpan di sini? Atau dikasihin ke siapa gitu? Masih layak pakai, kan? Baru dipakai seminggu. Bisa minta tolong teman Mama buat ngasihin ke orang yang membutuhkan. Ih, Papa cerdas. Ya. Mama baru tahu. Ucap Adam pura-pura kesal. Papa kalau ngambek makin ganteng, deh. Mentari mencolek dagu suaminya. Mau, Papa ngambek terus? Enggak lah, hehe. Mereka lalu berpamitan dengan semua penghuni kos. Mentari dan Zahwa berpelukan dengan erat. Zahwa makasih banyak, ya. Aku dan Luna sering banget nyusahin kamu. Sama-sama Senja. Gak nyusahin, kok. Aku malah seneng. Kamu sehat-sehat, ya. Jaga kandungan kamu. Pasti, Bu Dokter. Kalau pulang ke Jakarta kabari, ya. Jangan lupa main ke rumahku. Janji, ya? Insya Allah. Aku pamit, ya. Salam buat Ibu Aisyah. Pasti ku sampaikan. Fi amanillah. Dadah Luna. Jangan lupain Tante, ya. Luna tersenyum malu lalu membenamkan wajahnya di bahu papanya. Mari, Mbak. Terima kasih untuk semuanya. Ucap Adam. Sama-sama, Pak. Rombongan Mentari pun bertolak ke Jakarta. Selepas maghrib mereka tiba di rumah Ibrahim. Mentari bersikeras untuk mampir ke rumah ayah mertuanya itu. Ibrahim memeluk menantunya dengan penuh kasih sayang. Ayah, maafin Mentari, ya. Mentari banyak salah sama ayah. Ibu muda itu terisak. Sudah jangan menangis. Kamu gak punya salah apa-apa. Harusnya ayah yang minta maaf atas perbuatan Adam padamu. Jangan ayah. Mas Adam sudah minta maaf. Kok? Syukurlah.
Kalau dia macam-macam lagi, bilang sama ayah, jangan pergi begitu saja. Kami sangat mengkhawatirkan kalian. Baik, ayah. Oh, ya? Kenapa kalian lama sekali di Bandung? Mentari mengernyitkan dahinya. Loh, ayah belum tahu? Mentari menoleh ke arah suaminya. Papa belum bilang. Adam menggeleng sambil tersenyum. Biar mama aja yang bilang ke ayah. Bilang apa, Dam? Ibrahim penasaran. Insya Allah ayah akan punya cucu lagi, ucap Mentari seraya tersenyum. Benar itu, Dam? Ibrahim terkejut. Benar ayah. Tapi usia kehamilannya masih sangat muda. Kemarin sempat pendarahan karena mamanya kecapean. Makanya harus beres di rumah sakit. Maaf kami tidak memberitahu. Kami tidak mau ayah khawatir. Jadi waktu pergi itu, kamu sedang hamil? Iya, ayah. Tapi Mentari belum tahu kalau sedang hamil. Ibrahim tiba-tiba menghampiri Adam dan menepak belakang kepalanya 3 kali. Oh, sakit ayah. Adam meringis. Kamu sudah menelantarkan istri dan kedua anakmu. Harusnya ayah memukulmu lebih dari itu. Gimana kalau cucu ayah kenapa-kenapa? Kamu bisa tanggung jawab. Ibrahim emosi. Mentari tercengang melihat kemarahan ayah mertuanya. Sementara Adam hanya menunduk. Maaf, ayah. Adam menyesal. Adam berkata dengan suara pelan. Memang seharusnya kamu menyesal. Mulai sekarang jaga cucu ayah baik-baik. Baik, ayah. Adam pasti akan menjaganya. Mamanya juga. Iya, mamanya juga. Luna juga. Iya, ayah. Tiga-tiganya akan Adam jaga dengan baik. Mentari menutup mulutnya menahan tawa. Suaminya ini benar-benar takluk di hadapan ayahnya. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Mentari tidak bisa berhenti tertawa. Mama kayaknya puas banget lihat papa dimarahin ayah. Adam cemberut. Luna sudah tertidur pulas di pangkuannya. Iya, puas banget, papa. Hahaha. Tawa Mentari semakin kencang. Siti dan Seno saling bertatapan kemudian ikut tertawa pelan. Awas, ya Mam. Tunggu pembalasan papa. Masih 2 bulan lagi, Pap. Santai aja. 2 bulan? Lama banget. Adam panik. Bukannya trimester pertamanya 1 bulan lagi? Gak mau. Maunya 2 bulan. Enggak. Pokoknya sebulan. Adam kekeh. 2 bulan, papa. Sebulan, mama. Seno pura-pura batuk untuk menghentikan adu mulut sepasang suami istri itu. Pak Adam kenapa sekarang jadi bawel ya, pikirnya. Mentari dan Adam saling berpandangan kemudian tersenyum geli. Sesampainya di rumah, Adam membaringkan Luna di kamarnya. Lalu keluar mencari istrinya. Mentari sedang berdiri di depan anak tangga yang pertama. Mama mau kemana? Adam menahan lengan istrinya. Ke kamar. Dokter bilang mama gak boleh naik tangga. Lupa. Ingat, kok. Terus kenapa mama mau naik tangga? Siapa bilang mau naik tangga? Saya akan bilang mau ke kamar. Gimana caranya mama ke kamar kalau gak lewat tangga? Digendong sama papa. Adam menepuk dahinya lalu nyengir. Sini. Mentari pun digendongnya ala bridal style. Adam lalu menaiki tangga pelan-pelan. Mama ringan banget sih. Kalah sama karung beras. Emang papa pernah manggul karung beras? Belum pernah. Oh, kok papa dicubit? Mentari mendelik. Bentar lagi juga gendut, Pap. Tunggu aja tanggal mainnya. Adam tertawa. Kalau nanti mama gendut, papa nggak cinta lagi, dong. Kok, mama ngomong gitu? Ibu hamil kan kebanyakan jadi gendut. Belum lagi nanti jerawatan, bahkan ada yang kulitnya menghitam. Kulitnya menghitam? Masa, sih? Iya, papa.
Tapi setelah melahirkan ia balik lagi ke asal. Mama dulu waktu hamil Luna gitu juga? Enggak. Malah nggak berasa lagi hamil. Nggak mual, nggak sakit kepala. Malah bawaannya pengen makan terus. Gendut juga, dong? Sama sekali nggak. Gimana mau gendut orang cuma ngemil gula merah? Gula merah? Ujung alis Adam terangkat, kakinya terhenti di salah satu anak tangga. Waktu masih ada ibu sih selalu disediain makanan. Walaupun cuma nasi, sayur bening sama tempe. Setelah ibu meninggalkan, saya harus nyiapin sendiri. Mending kalau ada uangnya. Kalau nggak ada ya, makan nasi aja udah bersyukur banget. Alhamdulillah tetangga gantian kasih makan. Pas trimester 3, makin kepengen makan terus, tuh. Kalau ada uang saya beli nasi aja sama gula merah buat camilan. Harga gula merah 10.000 bisa buat ngemil seminggu, tapi ya makannya diaman-aman. Hehe. Mentari dengan polosnya menceritakan penderitaannya dulu. Anehnya, sama sekali tidak ada nada kesedihan dalam suaranya. Terbalik dengan Adam yang hatinya terasa dicabik-cabik. Mulai besok, kalau mama pengen makan apa aja, bilang sama papa, ya? Papa akan belikan semua yang mama mau. Beneran, pap? Kalau aneh-aneh, gimana? Papa akan cari sampai ketemu. Makasih, papa sayang. Mentari menciumi leher suaminya. Mam, jangan mancing, ya? Hehe, maaf. Mereka pun sampai di kamar. Adam membaringkan istrinya di tempat tidur. Ya Allah, kangen banget sama kamar ini. Mentari menciumi spray, bantal dan gulingnya. Papa gak dikangenin? Adam tiba-tiba saja berada di atas tubuh istrinya. Enggak. Hab. Cup. Adam mengecup bibir istrinya. Papa enggak. Cup. Pa? Cup. 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 Mentari melotot. Ayo, bilang gak kangen lagi. Papa ciumin terus. Mentari melipat bibir atas dan bawahnya ke dalam lalu menggeleng. Hahaha. Adam tidak bisa menahan tawa melihat tingkah istrinya. Papa mau mandi. Adam lalu turun dari ranjang dan membuka bajunya. Papa kenapa gak buka baju di kamar mandi, sih? Mentari menutup wajahnya dengan bantal. Sengaja, biar mama ngiler. Adam lalu menutup pintu kamar mandi. Ish, papa mesum. Mentari lalu ke ruang ganti untuk menyiapkan 2 setel baju tidur. Karena dokter masih melarang mereka berhubungan jadi Mentari memilih piyama panjang. Kalau pakai yang seksi gawat nanti, pikir Mentari. 10 menit kemudian Adam keluar dari kamar mandi. Dia memakai handuk yang hanya menutupi aurat intinya. Mentari menutup kedua matanya dengan satu tangannya lalu masuk ke kamar mandi sambil membawa piyamanya. Adam tersenyum geli melihat tingkah istrinya itu. Tahan ya, sayang. Goda Adam. Mentari yang sempat mendengar kata-kata suaminya, wajahnya seketika meruna. Bab 74, Cireng 200.000. Setelah kembali dari Bandung, Adam kembali bekerja. Tapi sekarang aktivitas paginya dimulai dengan menyuapi dan memandikan Luna. Karena di pagi hari Mentari tidak berdaya diserang morning sickness-nya. Alhasil, setiap pagi kegiatan Mentari hanya berbaring dan sesekali muntah. Adam sangat khawatir melihat keadaan istrinya itu. Sebisa mungkin sebelum berangkat ke kantor, Adam memberikan kenyaman dulu pada istrinya dengan memeluk dan mengusap-ngusap perutnya tentu saja dengan pengawasan dari Luna yang sepertinya cemburu melihat papanya memeluk mamanya. Seperti pagi itu, Adam yang sudah siap berangkat, harus menenangkan Luna dulu yang menjerit lalu menangis melihat papanya mencium pipi mamanya. Ya, Allah, Luna. Masa papa nggak boleh cium mama, sih? Adam menggendong putrinya yang masih saja menangis. Papa unya-una. Balita cantik itu terus saja mengatakan kalimat itu. Papa juga punya mama sama adik? Kan Luna harus berbagi. Memang Luna nggak sayang sama mama dan adik bayi?
Adam berusaha memberikan pengertian pada balita lucu itu. Luna sini. Sama mama, yuk. Papa kan mau kerja. Biar Luna nanti bisa beli mainan. Luna mau kan punya mainan baru? Luna terdiam. Lalu kedua tangannya terulur. Adam menyerahkan putrinya pada istrinya. Luna langsung memeluk mamanya. Luna dengar mama, ya? Mulai sekarang papa punya Luna, mama dan adik bayi ya. Dai, Emna? Tanya Luna. Ini di perut mama. Mentari menunjuk perutnya. Sekarang adik bayinya masih kecil. Tapi nanti jadi besar dan perut mama juga nanti besar kayak ada bulanya. Dini? Luna menunjuk perut mamanya. Iya, sayang. Jadi Luna harus berbagi papa buat adik bayi dan mama. Luna ngerti, gak? Papa punya Una, Dai, mama? Luna bertanya dengan ekspresi yang sangat menggemaskan. Betul sekali. Anak mama pintar, ya? Jadi boleh ya papa cium pipi mama? Luna mengangguk semangat. Adam lalu mencium pipi istrinya. Luna bertepuk tangan sambil tertawa. Luna pintar, ya? Adam juga mencium pipi putrinya. Papa berangkat, ya? Mama gak apa-apa kan papa tinggal? Iya, papa. Jangan turun tangga, ya? Papa bisa lihat lo dari kamera CCTV. Biar Big Marni yang kesini kalau mama butuh sesuatu. Siap, papa ganteng. Adam tersenyum. Lalu keluar dari kamarnya. Setelah Adam berangkat, Mentari pun berbaring. Sedari tadi dia menahan rasa sakit kepalanya karena tidak ingin membuat suaminya lebih khawatir lagi. Rasa mual kembali menderanya. Sejak bangun tidur tadi dia hanya bisa memasukkan teh manis ke dalam lambungnya. Kadang-kadang Mentari mengeluh kenapa bisa sampai tidak berdaya seperti ini. Tapi ketika mengingat penderitaannya waktu mengandung Luna dulu, dia pun segera bersyukur. Bagaimanapun juga Allah telah memberinya nikmat yang amat banyak, jadi tidak seharusnya dia mengeluh hanya gara-gara morning sickness-nya. Halo, sayang. Tumben telepon. Adam sedang berdiskusi dengan Wisnu di ruangannya. Papa pulang jam berapa? Adam melirik jam tangannya. Mungkin sekitar 1 jam lagi. Kenapa? Tolong beliin cireng, dong. Di pangkalan angkot dekat rumahnya Paman Seno. Cireng? Apaan? Tuh! MPPH Wisnu yang duduk di depan bosnya, berusaha menahan tawa. Adam mendelik. Cireng itu apa, sayang? Peralatan dapur atau perlengkapan bayi? Huahaha! Wisnu yang tidak bisa lagi menahan tawanya, terbahak-bahak. Adam menatapnya dengan tatapan horor. Papa, itu siapa yang ketawa? Kenceng amat. Makhluk astral, sayang. Jawab Adam asal. Wisnu menutup mulutnya. Papa bisa kan beliin cireng? Nanti tanya aja Paman Seno. Beliau tahu, kok. Oke, sayang. Insya Allah Papa beliin, ya. Merci, Papa. J-time. Love you too. Wisnu bergegas keluar ruangan karena perasaannya tidak enak. Siapa yang nyuruh keluar? Tanya Adam dingin. Duduk. Wisnu meringis lalu duduk lagi di depan pria yang sedang menatap tajam padanya. Kamu hutang penjelasan sama saya? Iya, Pak. Kamu tahu cireng itu apa? Tahu, Pak. Wisnu masih saja menahan ketawanya. Jelasin! Cireng itu nama makanan, Pak. Bukan peralatan dapur apalagi perlengkapan bayi. Kok, saya nggak tahu? Bapak mana pernah beli jajanan kayak gini? Ada di Jakarta? Di mall? Di tukang gorengan di pinggir jalan, Pak? Adam mengernyitkan dahinya. Seumur hidupnya mana pernah dia beli makanan di pinggir jalan. Di mall nggak ada? Kayaknya nggak ada. Saya yakin istri Bapak maunya cireng yang di pinggir jalan. Tadi si istri saya bilang di pangkalan angkot. Nah, kan? Gak diragukan lagi.
Tempatnya pasti di pinggir jalan. Bukannya gak higienis. Pasti banyak asap knalpot di situ. Yaelah, Pak. Yang penting enak, higienis nomor sekian-sekian. Istri saya kan lagi hamil. Masa makan begituan? Istri Bapak hamil? Wah, lagi ngidam? Tuh. Wajib dibeliin loh, Pak. Ya sudah, kamu beresin ini. Saya mau beli cireng. Wisnu bengong. Di sini tempatnya, Pak. Neng tadi sering sekali beli cireng di sini. Yang mana gerobaknya? Itu di depan, yang ada kerumunan orang-orangnya. Cireng di sini memang laris banget. Harus cepat-cepat khawatir kehabisan. Ya sudah, Pak Seno tunggu di sini. Loh, kok Bapak yang beli? Biar saya aja yang turun. Saya aja, Pak. Adam lalu turun dari mobil dan menghampiri gerobak penjual gorengan. Seno terkesima melihat ketulusan majikannya membahagiakan istrinya. Alhamdulillah, beruntungnya mamanya Luna. Adam menghentikan langkahnya tepat di depan gerobak. Kerumunan orang-orang itu menatap heran padanya. Ya, siapa yang tidak heran, seorang pria tampan berjas lengkap membeli gorengan di pinggir jalan. Adam salah tingkah. Maaf, Pak. Saya mau beli cireng. Apa masih ada? Wah, maaf, Pak. Sudah habis. Baru saja diborong adik ini. Tukang gorengan menunjuk seorang remaja putri berpakaian seragam putih biru. Adam lemas. Menteri pasti kecewa kalau pesanannya tidak ada. Tiba-tiba ide cemerlang terlintas di benaknya. Adek beli cireng bayar berapa? 20.000, Om. Om beli cirengnya semua seharga 200.000, mau gak? Gadis itu melotot. Mau banget, Om. Adam lalu mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan dari dalam dompetnya. Nih, Dek. Cirengnya buat Om, ya. Gadis itu bukan main senangnya, tapi tidak sesenang hati Adam yang sudah berhasil membeli cireng untuk istri tercintanya. Dengan wajah yang dihiasi senyuman bahagia, Adam pun meninggalkan kerumunan orang-orang yang terkesima dengan ulahnya. Ayo, jalan Pak. Saya udah dapat cirengnya. Alhamdulillah, Seno lalu menjalankan mobilnya. Assalamualaikum, Mama di mana? Adam memasuki kamarnya. Di kamar mandi. Adam lalu membuka pakaiannya. Astagfirullah. Papa. Mentari yang baru keluar dari kamar mandi sontak menutup kedua matanya melihat tubuh suaminya yang polos. Biasa aja kali, sayang. Kayak belum pernah lihat aja. Kata Adam jahil lalu mengecup pelipis istrinya. Cirengnya udah Papa beliin, ya. Adam lalu masuk ke kamar mandi. Makasih, Papa. Mentari lalu duduk di kursi meja rias. Sudah ada sepiring cireng dan mangkuk kecil sambal kacang di atas meja rias. Big City yang menyiapkannya. Mentari mengambil makanan favoritnya itu, lalu mencelupkannya ke dalam sambal kacang. Alih-alih melahapnya, ibu muda yang sedang hamil itu malah memandangi makanan berwarna putih garing tak berbentuk berlumur sambal kacang di tangannya. Tiba-tiba cairan bening menyeruak keluar dari sudut matanya. Mentari terisak. Adam keluar dari kamar mandi, lalu memakai piyama tidur yang sudah disiapkan di atas tempat tidur. Matanya terpicing mendengar suara tangisan. Mama kenapa nangis? Buat widows yang belum tahu cireng, silahkan tanya Mbah Google, ya. Bab 75, Kenangan Ibu. Adam bergegas menghampiri istrinya. Mama kok nangis? Papa salah beli, ya? Atau kurang banyak? Atau sambelnya terlalu pedas? Adam mencecarnya dengan pertanyaan. Mentari menggeleng, tangisannya malah semakin kencang. Adam yang panik menggendong istrinya dan memangkunya di atas kasur. Adam memeluk dan mengusap-ngusap punggung istrinya. Mama kenapa nangis? Kata Adam lembut. Mentari membenamkan wajahnya di dada suaminya. Setelah beberapa saat, tangisannya berhenti. Ingat ibu, katanya pelan.
Gara-gara cireng jadi inget ibu. Adam heran. Mentari mengangguk. Mau cerita? Papa siap mendengarkan. Adam menatap wajah istrinya. Ibu jarinya mengusap pipinya yang basah. Saya belum pernah cerita soal ibu, ya? Adam mengangguk. Mentari menyenderkan kepalanya di dada Adam. Ibu dulu kerja di restoran. Dia koki kepala di sana. Restorannya selalu ramai karena masakan ibu sangat lezat. Penghasilan ibu cukup untuk kami berdua. Tapi setelah laki-laki jahat itu pindah ke rumah ibu, dia selalu minta uang pada saya. Kalau tidak dikasih, dia pasti menyiksa saya. Karena ibu tidak tega, akhirnya ibu selalu memberikan uang gajinya dengan harapan saya tidak dipukuli lagi. Tapi karena laki-laki jahat itu sering meminta uang, kami terpaksa harus mengirit. Mentari terdiam. Kalau tidak sanggup, Mama bisa berhenti. Mentari lalu melanjutkan ceritanya. Uang ibu yang harusnya cukup untuk makan sebulan, jadi nggak cukup lagi. Kadang kami makan sepiring berdua dengan menu nasi dan tempe atau tahu atau hanya sayur bening. Alhamdulillah, pemilik restoran sering memberi lebihan makanan untuk kami. Apalagi waktu tahu saya hamil. Tapi setelah pemilik restoran meninggal dan digantikan anaknya, ibu sudah tidak pernah lagi membawa makanan. Suatu hari sepulang kerja, ibu membeli cireng dengan sisa uang yang ada. Ibu tahu kalau saya suka cireng yang dijual di pangkalan angkor dekat rumah. Jadi ibu membelikan saya 4 buah cireng. Ibu bilang perempuan yang sedang hamil itu harus bahagia karena akan berpengaruh pada janinnya. Saya paksa ibu untuk makan cireng bareng-bareng, akhirnya ibu pun mau. Malam itu kami makan cireng sambil mengobrol dan ketawa-ketawa. Ibu lalu usap-usap perut saya sambil berdoa, "Ya Allah, aku titip putri dan cucuku, bahagiakanlah mereka." Sampai sekarang saya masih ingat doa ibu itu. Mentari sejenak terdiam. Besoknya ibu meninggal. Hik, hik, ibu, Senja kangen sama ibu. Hik, hik. Suara tangisan Mentari terdengar pilu. Adam merengkuh tubuh mungil istrinya lebih erat lagi. Setetes cairan bening membasahi pipinya. Sudah sayang? Jangan diteruskan. Senja mau ketemu ibu. Hik, hik, Senja belum sempat membahagiakan ibu. Tangisan Mentari semakin pilu. Adam memeluknya lebih erat lagi. Andaikan aku menemukanmu lebih cepat, batinnya perih. Butuh waktu yang lama untuk Adam menenangkan istrinya. Mentari selama ini memang sengaja tidak pernah bercerita tentang ibunya karena hanya dengan mengingatnya saja dia tidak sanggup. Rasanya terlalu menyakitkan ketika seseorang yang menjadi bahu untuk kita menangis, pergi untuk selamanya di saat kita sedang sangat membutuhkannya. Apalagi saat itu Mentari sedang mengandung. Akhirnya suara tangisan pun berhenti. Ternyata Mentari tertidur. Adam menengadahkan wajah istrinya. Diusapnya pipinya yang putih. Dipandanginya wajahnya yang cantik alami. Terlalu banyak luka di hatimu, sayang, bisiknya dalam hati. Lagi-lagi Adam merengkuh tubuh mungil itu di pangkuannya. Matanya terpejam lalu dia pun terlelap. Mentari terbangun, matanya terasa perih, tubuhnya terasa kaku. Dia masih ada dalam pelukan suaminya. Pantas saja tubuhnya terasa kaku, mereka berdua tidur dalam keadaan duduk. Mentari mencoba melepaskan tangan suaminya. Adam membuka matanya. Mama? Papa tidurnya yang benar. Nanti pegel-pegel. Adam mengubah posisinya menjadi terlentang. Sini. Papa peluk lagi. Adam merentangkan kedua tangannya. Mentari menyambutnya. Tidur lagi, sayang. Adam mencium puncak kepala istrinya. Keesokan harinya, setelah menunaikan sholat subuh, Mentari berdoa lebih khusyuk dari biasanya. Walaupun dia tidak pernah mengunjungi makam ibunya, selepas sholat, dia selalu memanjatkan doa-doa untuk kedua orang tuanya. Adam yang baru pulang dari masjid untuk sholat subuh, memeluk istrinya dari belakang. Are you okay, dear? Adam menempelkan pipinya di pipi Mentari. Mentari mengangguk.
Papa hari ini ada acara, nggak? Hari Sabtu acara Papa kan cuma buat Mama sama Luna. Kenapa? Mama mau jalan-jalan? Mau ke makamnya Ibu? Boleh, ayo. Papa juga belum pernah ke sana. Saya juga baru sekali ke makam Ibu, di hari Ibu meninggal. Mentari sendu. Kenapa begitu? Adam lalu duduk bersila di depan istrinya yang masih duduk di atas sajadah dan memakai mukenanya. Mungkin karena masih belum siap menerima kenyataan kalau ibu sudah gak ada. Adam meraih kepala istrinya dan meletakkan di dadanya. Mama yakin sekarang sudah siap? Mentari mengangguk. Luna diajak juga? Gak usah, panas nanti di sana. Kan perginya hanya sebentar. Baiklah. Kalau begitu kita minta Sera aja buat nemenin Luna gimana? Biar nanti Luna berenang sama ontinya. Kak Sera mau, Pap? Pasti mau. Papa telepon Sera dulu ya. Hai, cantik. Duh, yang mau berenang udah siap aja, nih. Ujar Sera yang baru saja tiba di rumah abangnya. Luna pun berlari menghampiri tante kesayangannya itu. Kak Sera maaf ya jadi ngerepotin. Hush. Jangan ngomong gitu, Mamut. Kayak sama siapa aja. Sera memeluk kakak iparnya yang usianya 10 tahun lebih muda darinya. Nanti gak dicariin Pak Adrian? Mentari tersenyum jahil. Enggak. Dia lagi keluar kota. Kakak ganti baju dulu ya. Kalau Luna udah di kolam, baru Mamut boleh pergi. Makasih ya, Kak. Sera lalu berganti baju renang muslimah. Modelnya seperti baju selam, tapi ada roknya sepanjang lutut, tidak lupa menutup rambutnya dengan kain sejenis. Karena ada Pak Seno di rumah itu, jadi Sera tidak bisa memakai baju renang yang terbuka. Setelah Luna dan Sera nyebur ke kolam, barulah Mentari dan Adam pun meninggalkan rumah. Setelah menempuh perjalanan selama 40 menit, mereka tiba di pemakaman sederhana. Tempatnya tidak jauh dari rumah orang tua Mentari. Adam menggandeng lengan istrinya sambil tetap mewanti-wanti agar hati-hati. Sebelum pergi, Mentari meminum obat mual dan obat penguat kandungannya, lalu sarapan mie goreng dan jus mangga buatan Siti. Tibalah mereka di sebuah kuburan yang sederhana. Hanya ada sebuah nisan yang terbuat dari kayu bertuliskan Puspa Jayanti. Mentari bersimpuh di samping pusara ibunya. Assalamualaikum, Ibu. Ini Senja. Maaf Senja baru datang lagi ke sini. Semoga Ibu tidak marah ya sama Senja. Alhamdulillah, putri Senja sekarang sudah besar. Bu, namanya Luna. Dia cantik sekali. Kata orang-orang sih mirip boneka Eropa. Big Siti bilang Luna mirip banget Senja waktu masih kecil. Bawel, gak mau diem dan sering ngerjain Ibu. Sekarang Senja ngerasain repotnya Ibu waktu besarin Senja. Maaf ya, Bu. Kalau Senja sering nyusahin Ibu. Gara-gara Senja, Ibu selalu menderita. Gara-gara Senja, Ibu meninggal. Hik! Mentari kembali terisak. Adam merengkuh bahu istrinya. Kalau tahu bakalan bikin Ibu sengsara, Senja pasti gak akan mau menikah sama laki-laki jahat itu. Entah dengan apa Senja bisa menebus dosa-dosa Senja sama Ibu. Hik, maafin Senja ya, Bu. Nanti kalau Ibu sudah ada di surga, ajak Senja juga ya, Bu. Hik, Senja sekarang punya keluarga baru yang menyayangi Senja dan Luna. Alhamdulillah suami Senja juga sayang dan memperlakukan Senja dengan baik. Malah kemarin Senja dibelikan cireng kesukaan Senja. Cireng yang dulu kita makan berdua sebelum Ibu meninggal. Hik, alhamdulillah, Allah sudah mengabulkan doa terakhir Ibu. Senja sekarang bahagia, Bu. Hik, suami Senja juga sangat menyayangi Luna. Senja kangen banget sama Ibu. Kangen masakan sama kue buatan Ibu, kangen diomelin Ibu, kangen jalan-jalan sama Ibu. Kalau Ibu masih ada, Ibu pasti bantu Senja jagain Luna. Maafin Senja ya, Bu. Mentari lalu membaca doa untuk orang yang sudah meninggal. Walaupun Mentari tahu bahwa arwah orang yang sudah meninggal berbeda alam dengan kita, dan tidak mungkin mendengar apa yang kita katakan, setidaknya dia bisa mengeluarkan isi hatinya. Dengan begitu hatinya jadi terasa ringan. Adam terus memeluk bahu istrinya,
Ditepuknya perlahan seperti sedang mencoba memberinya kekuatan. Dalam hati kecilnya, dia iri melihat kedekatan Mentari dengan ibunya. Sedangkan dia, Sera dan ibu kandungnya seperti tidak mempunyai ikatan batin. Mentari lalu berdiri, tapi dia terpaku karena merasa celana leggingnya basah. Dengan perasaan cemas dia menyingkap rok gamisnya. Matanya terbelalak. "Sayang?" Adam terkesiap melihat noda di celana legging istrinya yang membuat jantungnya berdegup kencang. Bab 76, Tears of Sorrow. Adam menggendong Mentari menuju mobilnya dengan perasaan cemas dan gelisah. Setelah melihat darah di celana legging panjang istrinya, perasaannya menjadi tak menentu. "Papa, adiknya Luna baik-baik saja, kan?" Cicit Mentari panik. "Semoga, sayang. Mama berdoa saja. Kita sekarang ke rumah sakit, ya?" Mentari mengangguk. Tangannya memeluk leher suaminya, bibirnya mengucap dzikir dan doa. Adam berjalan perlahan karena khawatir akan semakin mengguncang janin di rahim istrinya. Adam lalu mendudukkan istrinya di mobil. Mereka kemudian meninggalkan komplek pemakaman. Adam berusaha fokus menjalankan mobilnya walaupun hatinya tidak sedang baik-baik saja. "Ya Allah, selamatkan bayinya," bisik pria itu dalam hati. Sementara Mentari meringis memegangi perutnya. "Perutnya sakit, Mam. Sakit banget, Papa. Tahan ya. Sebentar lagi sampai." Tangan kiri Adam memegang tangan istrinya. Sesampainya di rumah sakit, Adam langsung menggendong istrinya ke ruang IGD. "Dokter, cepat tangan istri saya!" Adam berteriak. Dokter jaga dan beberapa orang suster sangat terkejut dengan kedatangan pasien VVIP-nya itu. "Baringkan di ranjang, Pak," titah seorang dokter jaga. "Dokter, tolong selamatkan bayinya," bisik Adam di telinga sang dokter setelah membaringkan istrinya. Dokter terkesiap. "Baik, Pak Adam. Silakan Bapak tunggu di luar." Adam duduk lemas di kursi ruang tunggu. Tangannya menguar kasar rambutnya. Setelah 30 menit, ada seorang dokter menghampirinya. "Maaf, Pak Adam. Apakah pasien istri Anda?" Adam berdiri. "Betul, Dok. Bagaimana keadaannya? Saya Feni, dokter spesialis kandungan. Barusan saya sudah melakukan USG. Dengan sangat menyesal, Anda terpaksa harus kehilangan calon bayi Anda." "Istri saya keguguran, Dok." Adam seolah-olah tidak mempercayai pendengarannya. "Betul, Pak. Kami mohon maaf karena tidak bisa menyelamatkan bayinya." Adam terduduk, kakinya seperti tidak bertenaga. "Jadi penanganan selanjutnya apa, Dokter?" Lirih Adam sedih. "Istri Bapak harus melakukan prosedur kuretase atau istilah awamnya dikuret." "Prosedurnya seperti apa, Dok?" "Seperti tindakan operasi kecil. Hanya pasien dibius total." "Apakah setelah dikuret istri saya masih bisa hamil, Dok?" "Tentu saja, Pak. Tinggal berusaha dan berdoa." "Baik, Dokter. Saya percayakan semuanya pada dokter. Lakukan yang terbaik untuk istri saya. Pasti, Pak Adam." "Oh ya, Dok. Apakah istri saya sudah tahu?" "Hanya Anda yang berhak menyampaikannya. Boleh saya temui istri saya?" "Silakan, Pak. Sementara kami menyiapkan ruang operasi. Kurang lebih 1 jam lagi istri Bapak akan dipindahkan ke ruang operasi. Bapak silahkan temui beliau." "Terima kasih, Dokter." Dengan langkah gontai, Adam menghampiri istrinya. Mentari sedang terisak. Sayang Adam memeluknya. "Papa, adiknya Luna udah nggak ada, ya?" tanya Mentari pelan. "Iya, sayang." Adam tidak kuasa menahan tangisnya. Mentari lemas. Air matanya jatuh semakin deras. "Mama harus ikhlas, ya. Insya Allah akan Allah ganti dengan yang lebih baik." "Kenapa, Papa? Kenapa Allah ambil lagi?" "Papa tidak tahu, sayang.
Tapi Papa yakin Allah sedang menyiapkan penggantinya yang lebih indah. Mama harus yakin ya. Mentari mengangguk lalu memeluk dan menumpahkan semua kesedihannya di dada suaminya. Kurang lebih 50 menit Mentari berada di ruang operasi. Adam setia menunggunya. Setelah proses kuretasinya selesai, Mentari dibawa ke ruang pemulihan karena belum sadar dari pengaruh obat bius. Dokter menyarankan agar Adam terus menungguinya karena pasien bisa sadar kapan saja. Sambil menunggu, Adam mengirim pesan pada Ibrahim, Sarah dan Siti. Mereka semua sangat terkejut lalu segera ke rumah sakit. Mentari membuka matanya. Alhamdulillah Mama sudah sadar. Adam mengusap-usap rambut istrinya. Papa? Iya, sayang. Luna mana? Luna sedang menuju ke sini. Insya Allah sebentar lagi Mama ketemu Luna. Selang beberapa saat dokter melakukan VCT. Alhamdulillah pasien sudah sadar, ya? Apakah ibu ada keluhan? Sakit perut atau mual? Sakit perut, dok. Oh ya, itu normal ya, Bu. Karena rahim ibu sedang kembali ke bentuk semula. Tapi tidak akan lama kok sakitnya. Maaf, dokter. Kira-kira apa penyebab janinnya gugur? Tanya Adam. Banyak faktor, Pak. Tapi dalam kasus istri Bapak sepertinya karena kelainan gen. Maksudnya, Dok, ada kromosom yang tidak normal sehingga membuat janin tidak bisa berkembang dan meninggal. Kelainan gen bisa disebabkan oleh kualitas sperma yang tidak bagus atau stres berlebihan pada ibu. Adam terkesiap. Apakah istrinya stres akibat kejadian waktu itu? Tapi saya masih bisa hamil, kan Dok? Mentari bertanya dengan suara pelan. Insya Allah, Bu. Apalagi ibu masih muda. Banyak kasus setelah pasien dikuret, beberapa bulan kemudian hamil lagi dan bayinya lahir dengan sehat dan selamat. Jadi ibu tidak usah khawatir, ya? Mentari mengangguk seraya tersenyum. Sebentar lagi ibu akan dipindahkan ke ruang perawatan. Dan besok diperbolehkan pulang. Saya pamit. Mari. Terima kasih, dokter. Sayang, maafin Papa, ya. Papa sudah membuat Mama kehilangan calon bayi kita. Mama pasti stres gara-gara kejadian waktu itu. Ucap Adam sedih. Gak apa-apa. Jangan bicara begitu. Semuanya sudah kehendak Allah. Tolong jangan seperti ini. Saya butuh Papa yang bisa menguatkan saya. Adam membenamkan wajahnya di ceruk leher istrinya yang masih berbaring. Mentari memeluknya. Please, Papa, temani saya melewati semua ini. Pasti, sayang. Ketika Mentari dipindahkan ke ruang rawat inap, Luna sudah menunggunya dengan Sarah, Ibrahim, Siti, Snow, dan Marni. Mentari memeluk putrinya erat-erat, lalu memeluk adik iparnya. Mamut, yang sabar, ya? Iya, Kak. Makasih, ya udah jagain Luna. Kemudian Ibrahim menghampiri menantunya. Maaf, Ayah. Netra Mentari berkaca-kaca. Tangan Ibrahim yang mulai keriput mengusap-ngusap tangan menantunya. Bukan salahmu. Ikhlaskan, ya? Ayah tahu kamu ibu yang kuat. Terima kasih, Ayah. Giliran Siti yang menghampirinya. Dia pun memeluk ibu muda itu. Ya Allah, Neng. Yang sabar, ya? Insya Allah Luna cepat punya adik lagi. Amin. Makasih, Bit. Sere lalu memeluk abangnya. Apa, Bin? Tanya Sarah. Uwi, jawab Adam singkat, masih tersisa kesedihan di wajahnya yang tampan. Sarah menepuk-nepuk punggung pria yang disayanginya itu. Untunglah Mentari tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Karena dia meyakini semua yang sudah terjadi adalah takdir yang harus dijalani dengan ikhlas. Belum lagi dukungan dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Mentari pun mulai melakukan aktivitas seperti biasa di antaranya, mengejar-ngejar Luna yang masih saja susah disuruh makan.
Adam geleng-geleng tapi akhirnya tertawa juga melihat istrinya yang kali ini berhasil mengeluarkan Luna dari balik sofa. Luna seneng banget ya bikin mama marah. Kalau Luna nggak mau nurut, nanti kalau papa libur nggak bisa jalan-jalan, loh. Luna terus saja berontak di gendongan mamanya sambil terus memanggil papanya. Papa nggak akan nolongin. Luna harus nurut sama mama. Adam yang sekarang sering diomeli istrinya karena terlalu memanjakan Luna hanya bisa diam. Kalau istrinya sudah tandukan, dia tidak berani ikut campur. Mentari lalu mendudukkan Luna di baby chair. Sekarang Luna makan. Mentari menyodorkan piring berisi nasi, tumisan daging cincang, dan nugget sayur homemade. Ajaibnya Luna langsung melahap makanannya tanpa drama. Tuh, kan? Kalau papanya nggak ikut campur, Luna mau nurut sama mamanya. Bisik Mentari di telinga suaminya. Mama keren. Adam pun ikut berbisik. Kan mantan wakil ketua OSIS. Adam tergelak. Oh, ya? Papa hari ini pulang malam ya? Ada urusan sama Adrian. Ya, Papa. Hati-hati, ya? Mentari mencium punggung tangan suaminya. Adam mencium kedua pipi istri dan putrinya lalu berangkat ke kantor. Afabin, baik-baik saja? Uwi Aiya. Dialog dokter di bab ini sesuai dengan fakta dan berdasarkan pengalaman pribadi seseorang. Ya. Jadi bukan hasil otak menghalu, hehe. Love banyak-banyak buat readers yang setia. Terima kasih. Bab 77. Penyesalan Adam. 8 dari 10 pelaku pengeroyokan sudah berhasil ditangkap. Polisi sedang menggali informasi keberadaan 2 pelaku lainnya. Terang Adrian yang sedang berada di kantor Adam. Betul mereka anak buahnya Reno? Selidik Adam. Mereka masih bungkam. Tapi sepertinya dugaanku benar. Dugaan apa? Reno sekarang punya backingan yang kuat. Yang kamu bilang bandar narkoba itu? Betul. Malah ada selentingan kabar kalau Reno berhasil melarikan diri ke luar negeri. Ah, sial! Adam menguar rambutnya dengan kasar. Mudah-mudahan hanya kabar burung. Tapi karena sekarang dia statusnya buronan, jadi sudah tidak bisa berbuat macam-macam lagi. Maksudmu kami aman? Tetap harus waspada, Dam. Lalu apa tindakan kita selanjutnya? Aku tetap akan mengajukan kasus ini ke pengadilan. Mereka tetap harus diadili. Berkas-berkasnya sudah siap? Ada beberapa yang masih harus dilengkapi. Oh ya, bagaimana hubunganmu dengan Sarah? Lumayan ada perkembangan. Lumayan? Adam heran. Sepertinya adikmu masih belum bisa move on dari mantan suaminya. Adam tertegun. Benarkah? Ya, tapi aku tidak keberatan. Aku tidak bisa memaksa dia untuk langsung menerimaku, kan? Biar waktu yang akan menjawabnya. Jadi maksudmu Sarah masih mencintai mantan suaminya? Begitulah. Adam termenung. Dia tidak pernah mengira adiknya seperti itu. Tiba-tiba Adam jadi merasa bersalah. Dam, kamu baik-baik saja? Aku gak apa-apa. Kalau begitu aku pulang dulu. Maafkan Mas, Sarah. Adam terduduk lesu di depan adiknya. Sepulang dari kantor, Adam sengaja mampir ke rumah adiknya. Kenapa Mas minta maaf? Seri terheran-heran. Mas tidak tahu kalau permintaan Mas untuk menceraikan Gary menyakiti hatimu. Mas sangat menyesal. Seri terkesiap. Mas Adrian yang bilang. Jangan salahkan Adrian. Salahkan Mas saja, Sarah. Sarah membisu. Kamu pasti membenci Mas. Mas jangan bilang begitu. Sarah sama sekali tidak membenci Mas Adam. Sarah tahu Mas Adam melakukannya demi kebaikan Sarah. Sudah, Mas. Sarah baik-baik saja, kok. Tetap saja Mas merasa berdosa padamu, lirih pria itu. Sarah lalu duduk di sebelah abangnya dan memeluk lengannya. Sarah waktu itu cuma punya ayah dan Mas Adam. Jadi apapun yang Mas Adam katakan, akan Sarah lakukan.
Sudah dong, Mas. Jangan sedih begini. Kamu masih mencintai Gary? Kalau sekarang entahlah. Sepertinya hati Sarah sudah mulai terbuka untuk Mas Adrian. Syukurlah. Tolong maafin, Mas, ya? Mas Adam gak pernah punya salah sama Sarah. Sejak kecil Mas Adam kan selalu berkorban untuk Sarah. Harusnya Sarah yang minta maaf. Sarah mulai terisak. Adam memeluk bahu adiknya. Kamu tidak perlu minta maaf. Itu sudah kewajiban Mas untuk menjaga dan berkorban untukmu. Makasih ya, Mas. Untuk semua kasih sayang yang sudah Mas Adam curahkan untuk Sarah. Wanita cantik itu memeluk abangnya erat-erat. Adam hanya berdehem. Adam memandangi dua wajah cantik yang hari ini sangat dirindukannya. Mereka berdua sedang terlelap saling berpelukan di tempat tidur di kamar Luna. Adam membuka jas dan dasinya lalu berbaring di samping gadis kecilnya. Tangannya memeluk putri dan istrinya. Mentari yang merasakan beban di tubuhnya membuka matanya. Papa baru pulang? Adam mengangguk. Capek, ya Pap? Lumayan. Tadi Papa mampir dulu ke rumah Sarah. Oh, ya? Luna bagaimana hari ini? Alhamdulillah gak ngumpet-ngumpet lagi kalau disuruh mandi dan makan. Makannya juga lahap gak pakai drama. Adam tersenyum. Mama ibu yang hebat. Amin, alhamdulillah. Karena punya papa yang hebat juga. Alhamdulillah. Oh ya, besok kita ke kantor imigrasi. Luna juga ikut. Mau apa ke kantor imigrasi? Mau bikin paspor. Mentari terbelalak. Beneran? Papa? Iya, sayang. Katanya mau keliling Eropa. Kalau nggak punya paspor mana bisa berangkat? Kalau sudah punya paspor, baru bisa mengajukan visa. Insya Allah kalau tidak ada halangan, sekitar 2 minggu lagi bisa berangkat. Mentari menjerit bahagia sambil menutup mulutnya karena khawatir akan membuat Luna bangun. Adam tersenyum. Mentari lalu bangun dan berbaring di belakang suaminya kemudian memeluk pinggangnya. Wajahnya dibenamkan di punggung laki-laki yang sangat dicintainya itu. Makasih, Papa. Sesaat kemudian dia menangis. Adam merasakan kemejanya basah. Mama nangis. Bahagia, Papa. Di mimpi aja nggak pernah ke Eropa. Pas kalinya mimpi cuma sampai bandara aja, keburu dibangunin Luna. Hahaha. Adam tidak bisa menahan tawa. Kasian banget ya mamanya Luna. Ih, Papa ngeledek. Mentari cemberut. Maaf, hei. Oh ya, Pap. Bikin paspor bukannya lama? Kalau paspor elektronik sehari juga jadi, kecuali paspor biasa. Oh, jadi besok bikin elektronik? Adam berdehem. Kalau akta lahir Mama dan Luna yang asli ada juga, kan? Akta lahir? Mentari terkesiap lalu duduk. Iya. Kenapa Mama kaget? Kalau nanti Luna besar, bakalan tahu dong ayah kandungnya siapa. Kan di akta lahir ada nama ayahnya. Adam tertegun. Bilang saja yang sebenarnya. Termasuk ayahnya Luna yang? Mentari tidak meneruskan ucapannya, tapi Adam paham maksudnya. Bagian itu biarkan jadi rahasia. Jadi sebelum Luna tahu, kita gak usah bilang. Menurut Mama sebaiknya gimana? Andaikan akta lahirnya Luna bisa diganti, biar selamanya Luna hanya tahu kalau papalah ayah kandungnya. Tapi bagaimanapun juga dia itu walinya Luna. Sayang, kalau suatu saat nanti Luna menikah, ayah kandungnya lah yang harus menjadi wali nikahnya, bukan papa. Walaupun ayah kandungnya tidak pernah menganggap Luna putrinya. Iya, sayang. Tapi Mama gak mau Luna tahu kalau ayahnya seperti itu. Papa juga maunya begitu. Karena perasaan Luna pasti akan hancur. Jadi kita harus bagaimana, Papa? Kita jalani saja seperti air mengalir. Kalau suatu saat Luna tahu, ya ceritakan saja yang sebenarnya. Yang penting bagian buruknya kita rahasiakan. Mentari mengangguk lalu berbaring lagi dan kembali memeluk pinggang suaminya. Laki-laki ini selalu bisa memberinya ketenangan. Kalau Mama terus peluk begini,
Papa kapan mandinya? Papa gak mandi juga udah ganteng. Tahu kan biar makin ganteng. Ih, Papa gemesin. Mentari lalu melepas pelukannya. Setelah melakukan pengecekan berkas dan dokumen yang diperlukan untuk membuat paspor, Mentari dan Luna melakukan sesi foto. Entah kenapa Luna sangat menikmati sesi terakhir ini. Luna duduk di pangkuan ayah sambungnya, lalu mengikuti instruksi tukang foto dengan baik. Bahkan Luna ketagihan ingin difoto lagi. Adam sampai harus membujuknya berkali-kali karena banyak yang antri untuk berfoto. Alih-alih jengkel para pengantri, malah gemas melihat tingkah lucu gadis kecil itu. Duh, Luna kenapa? Sih, sampai segitunya pengen difoto. Mama malu tahu. Gerutu Mentari ketika mereka menunggu proses pembuatan paspor. Mirip siapa, ya? Goda Adam. Papa. Loh, Papa kan cuma nanya. Tapi kayak nuduh. Gitu. Mentari cemberut. Hehe, maaf. Setelah ini mau kemana lagi? Mentari terdiam sesaat. Ke Jalan Cendrawasih, Pap. Mau ngapain? Kesana aja dulu. 1 jam kemudian mereka mengambil paspor elektronik yang sudah jadi. Mentari menatap lekat-lekat buku kecil berwarna biru di tangannya. Ya Allah. Serasa mimpi bisa punya paspor. Makasih Papa. Mentari memeluk lengan suaminya. Sama-sama, sayang. Ayo, kita mau mampir dulu, kan? Selang beberapa saat mereka tiba di tujuan. Parkir di sana, Pap. Mentari menunjuk sebuah lahan kosong. Adam memarkirkan mobilnya sesuai anjuran istrinya. Terus kita ngapain? Mentari membisu, dia sedang memperhatikan sebuah restoran di seberang jalan. Mama kok malah bengong? Adam menepuk lengan istrinya. Restoran itu tempat ibu kerja dulu, lirih Mentari, butiran bening merayap di pipinya. Adam terkesiap. Dulu waktu kuliah, sering kesana lihatin ibu masak. Setiap kali memasak pesanan pelanggan, ibu selalu memberitahu bahannya apa aja, pakai bumbu apa dan ibu jelasin juga cara memasaknya. Kadang bantuin motong-motong sayuran juga. Sekarang baru sadar kalau saat-saat memasak dengan ibu adalah momen yang paling membahagiakan. Ibu sering wanti-wanti supaya saya bisa masak. Karena kata ibu cinta itu dari mata turun ke perut. Kalau masakan kita lezat, suami kita akan betah tinggal di rumah. Sebelum menikah ibu juga bilang harus nurut sama suami karena ibu tahu kalau anaknya ini keras kepala jadi susah dibilangin. Hiks. Mentari kembali terisak. Adam menepuk-nepuk pelan punggungnya. Sementara Luna kaget melihat ibunya menangis. Mama, angan angis. Luna lalu menciumi wajah mamanya. Mentari memeluk dan mencium pipi putri kesayangannya. Mama sayang banget sama Luna. Papa gak dicium juga? Adam mupeng. Papa jatah ciumnya nanti aja di rumah. Adam manyun. Kan tambah yang lainnya juga tambah Mentari. Wajah Adam seketika sumringah. Bab 78. Cinta dan Luka. Sere terpaku melihat sosok yang sangat dikenalnya tepat di hadapannya. Lelaki yang sejak dirinya remaja sudah mengisi hatinya itu, tengah membicarakan sesuatu bersama Adrian. Dialah lelaki yang bahkan belum bisa dia lupakan walaupun telah mengkhianati janji suci yang sudah mereka ikrarkan di depan Tuhan. Sarah segera membalikkan badannya lalu berniat meninggalkan kantor pengacara itu. Sarah! Langkahnya terhenti. Sarah membeku. Sekujur tubuhnya kaku. Keinginan untuk kabur dari tempat itu tiba-tiba sirna. Sarah! Lagi-lagi pria itu memanggilnya. Seri terpejam. Setelah 5 tahun, suara yang pernah dirindukannya itu kembali terdengar di telinganya. Sarah berbalik. Pria itu tersenyum lebar. Lalu menghampiri mantan istrinya. Sarah, ngapain di sini? Bahkan pria yang pernah ia gugat cerai itu terlihat begitu tampan di matanya.
Ada perlu dengan Mas Adrian. Loh, kenal Adrian juga? Kebetulan, aku meminta tolong Adrian untuk mengurus perceraianku. Sere tertegun, begitupun Adrian. Kalian saling mengenal? Tanya Adrian, hanya ingin memastikan dugaannya. Dia mantan istri pertamaku, jawab Gary datar. Adrian terkesiap. Sudah kuduga, batinnya. Kebetulan sekali kita ketemu di sini. Apa kabar? Gary mengulurkan tangannya mengajak salaman. Alih-alih menyambut tangan pria itu, Sarah menghampiri Adrian. Mas, kita jadikan makan siang bareng. Adrian dan Gary sama-sama terkejut. Oh, iya. Sebentar, saya siap-siap dulu. Adrian sedikit gugup karena mereka sama sekali tidak membuat janji untuk makan siang bersama. Adrian lalu masuk ke ruangannya. Sarah mengikuti Adrian tapi lengannya tertahan. Sarah, aku merindukanmu. Ucap Gary pelan yang membuat Sarah membulatkan netranya. Sarah membisu. Sarah, tolong kembalilah padaku. Aku selama ini menunggumu. Lepaskan! Sarah berontak lalu masuk ke ruangan Adrian. Gary mengikutinya. Adrian hanya terdiam melihat keduanya. Kumohon Sarah, aku tidak bisa melupakanmu. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu pikir aku mau kembali padamu? Ayolah, Sarah. Maafkan aku, waktu itu aku hilaf. Sarah tersenyum sinis. Sampai kapanpun aku tidak akan kembali padamu. Tapi kenapa Sarah? Bukankah kamu masih mencintaiku? Bisa-bisanya kamu berpikir seperti itu. Sarah jengkel. Buktinya, sampai sekarang kamu masih sendiri. Kamu salah, Gary. Aku akan segera menikah dengan Mas Adrian. Baik Adrian maupun Gary sama-sama terbelalak. Betul itu, Pak Adrian. Tentu saja betul. Kami sedang menyiapkan segala sesuatunya. Jawab Adrian tenang. Gary membeku. Kalian bercanda, kan? Apa ada yang perlu dibicarakan lagi, Pak Gary? Saya sudah ada janji dengan calon istri saya. Gary menatap Sarah. Tapi wanita cantik itu memalingkan wajahnya. Baik. Saya minta Pak Adrian segera mengurus proses perceraian saya. Gary lalu meninggalkan ruangan pengacara yang sejak seminggu yang lalu mengurus perceraiannya. Adrian menutup pintu lalu menghampiri Sarah yang sudah duduk lemas di sofa. Kamu baik-baik saja? Adrian duduk di sampingnya. Maaf, Mas. Tadi saya refleks berbicara begitu. Tidak masalah. Gary akan bercerai. Adrian mengangguk. Kenapa? Istrinya selingkuh. Seri tertegun. Ternyata karma itu ada, batinnya. Mau makan siang bareng? Ajak Adrian. Mau, Mas? Ayo. Adrian membawa Seri ke restoran di sebuah hotel mewah. Makanan favorit kamu, apa? Tanya Adrian sambil membuka-buka buku menu. Saya suka makanan Jepang, Mas. Mas Adrian makanan favoritnya apa? Saya suka semua. Mereka lalu memesan makanan. Adrian menatap wajah cantik di depannya yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Kamu mikirin apa? Sarah menunduk. Mas Adrian mau nungguin Sarah kan? Tentu saja. Saya sudah bilang akan menunggu sampai kamu tulus menerima saya. Saya khawatir Mas Adrian kelamaan menunggu saya. Saya tidak sedang mengejar target, jadi santai saja. Tunggu sebentar lagi ya, Mas. Adrian mengangguk. Wisnu, bosmu ada di dalam? Ada, Bu. Sarah lalu masuk ke ruangan direktur. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Gimana? Ketemu Adrian? Sarah mengangguk kemudian duduk di kursi di depan abangnya. Kok lesu begitu? Sarah ketemu Gary di kantor Mas Adrian. Adam terkesiap.
Dari sekian banyak law firm di Jakarta, kok bisa-bisanya sih ketemu laki-laki itu di sana? Sarah menggerutu. Ngapain dia di sana? Mas Adrian sedang mengurus proses perceraiannya. Ujung alis Adam terangkat. Dia mau bercerai. Istrinya selingkuh. Adam tersenyum sinis. Kena batunya juga, bisiknya dalam hati. Terus Adrian gimana? Gak gimana-gimana. Mas Adrian itu orangnya tenang. Sarah jadi merasa nyaman. Adam tersenyum penuh arti. Mas Adrian bilang akan menunggu sampai Sarah siap. Tapi Mas Adam jangan bilang dulu sama ayah, ya? Mahmud gimana kabarnya? Duh, kangen banget sama Luna. Mainlah ke rumah. Kalau perlu nginep. Seminggu lagi kami berangkat. Berangkat kemana, Mas? Eropa. Wah! Beneran, Mas? Mahmud pasti seneng banget. Waktu Mas Adam ke Hong Kong itu, Mahmud bilang pengen lihat sekolahnya Mas Adam. Oh, ya? Iya. Luna ikut juga, kan? Ikutlah, masa sebulan ditinggal. Tapi kamu jadi repot, lo nanti. Ngurusin kerjaan Mas di sini. Sebulan? Iya, sekalian keliling Eropa. Mahmud pasti seneng banget, tuh. Mas Adam tenang aja. Biar kerjaan diurus sama Wisnu, hehe. Adam nyengir. Duh, bakalan kangen deh sama Mahmud dan Luna. Saya telepon Mahmud ya, Mas. Sarah lalu melakukan panggilan video dengan kakak iparnya. Hai, Kak Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Sarah lagi sama papanya Luna, loh. Sarah lalu menyorot wajah abangnya yang sedang sibuk membalas email di laptopnya. Hai, sayang. Lagi apa? Adam mendekatkan wajahnya ke layar ponsel. Lagi beresin lemari bajunya Luna, Pap. Biasa diacak-acak lagi. Adam tersenyum sambil geleng-geleng. Mahmud, mau ke Eropa, ya? Cie, yang mau honeymoon. Hei. Insya Allah, Kak. Semoga bisa lihat sekolahnya Papa, ya? Semoga balik ke Indo Luna langsung punya calon adik, ya? Amin, doain ya, Kak. Pasti dong. Nanti kakak nginep deh sebelum berangkat. Bener ya, Kak? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sebelum tidur. Loh, Papa dicuekin dong. Adam nimbrung. Sekali doang, Papa. Gak mau. Papa kan gak bisa tidur kalau gak peluk Mama. Papa manjanya melebihi Luna. Seri tertawa. Tahu nih, segitu bucinnya sama Mahmud. Diklonin dulu, deh. Rayu mentari. Klonin sampai pagi ya. Adam mulai nakal. Itu mah sama aja, Papa. Adam nyengir. Ya udah, pokoknya nanti Kak Sarah nginep, ya. Udah dulu ya, Mahmud. Mas mau ngomong apa lagi? I miss you. I miss you too, Papa. Kak Sarah juga. Dadah. Sarah termenung di kamarnya. Kejadian tadi siang membuatnya tidak bisa memejamkan matanya. Gary, cinta pertamanya, yang sudah memberikan cinta sekaligus luka di hidupnya. Sarah mengenal Gary ketika mereka sama-sama duduk di bangku SMP. Waktu itu Gary digandrungi siswi-siswi di sekolahnya karena tampan, ramah juga dari keluarga berada. Orang tuanya adalah seorang diplomat. Gary sudah beberapa kali pindah dari satu negara ke negara lainnya. Selama sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, Gary tinggal di Jakarta. Sejak saat itulah Sarah terpikat padanya. Ketika SMA Gary terkenal playboy dan sering bergonta-ganti pacar. Dia malah sama sekali tidak pernah melihat Sarah karena gadis itu walaupun cantik dan berasal dari keluarga kaya tapi cenderung pendiam yang membuat Gary tidak pernah berinteraksi dengannya. Sarah hanya bisa melihat dan mengagumi dari jauh. Walaupun tahu kelakuan Gary seperti itu, tapi Sarah mencintainya. Betul kata orang bahwa cinta itu buta. Mungkin itulah yang dirasakan Sarah. Dert.
Sere tersenyum melihat sebuah nama di layar ponselnya. Adrian. Halo, Mas? Belum tidur? Gak bisa tidur. Masih memikirkan kejadian tadi? Iya, Mas. Sera merasa tidak enak. Mas Adrian gak marah? Kenapa marah? Saya khawatir Mas Adrian tersinggung. Saya sudah tua. Sudah bukan waktunya untuk baperan. Mas Adrian tahu baperan juga? Tahu dari anaknya klien saya. Hehe. Sere ikut tertawa. Tidurlah, sudah terlalu malam. Iya. Mas Adrian juga, ya? Oke. Saya tutup, ya. Assalamualaikum. Setelah menjawab salam, Sera berbaring dan memejamkan matanya. Entah kenapa hatinya sekarang menjadi lebih tenang. Bab 79, bukan ibu yang dirindukan. Tok. Tok. Wisnu lalu membuka pintu. Pak, ada Nyonya Imelda? Adam dan Sera yang sedang berada di ruangan direktur, berpandangan. Suruh masuk. Titah Adam. Wisnu lalu mempersilahkan Imelda masuk. Kebetulan ada Sera juga. Apa kabar? Imelda memeluk putrinya. Alih-alih balas memeluk, Sera malah memasang wajah tidak ramah. Dia masih sakit hati dengan perkataan ibunya tempo hari. Apa kabar, Mi? Adam mencium tangan ibunya karena ingat pesan Mentari yang tidak ingin dia durhaka kepadanya. Sera berdiri bersandar di meja. Kedua tangannya dilipat di dadanya. Baik. Kalian tidak sedang sibuk, kan? Imelda mencoba bersikap ramah. Ada apa, Mi? Tanya Adam. Gimana ya ngomongnya? Imelda seketika gelisah. Perasaan Adam langsung tidak enak. Itu, Mami kan selama di Jakarta tinggal di rumah Ratih, tapi karena ibu mertuanya mau menginap di rumahnya jadi Mami tidak punya tempat tinggal. Sementara Mami masih akan tinggal di Jakarta sampai Kelvin dapat pekerjaan di sini. Terus? Selidik Adam. Dahinya mengernyit. Sera mencelos. Sepertinya dia sudah tahu maksud ibu kandungnya itu. Tolongin sewain tempat tinggal buat Mami dan Kelvin, Dam. Di hotel atau di apartemen juga boleh. Adam dan Sera terkesiap. Mami ngapain? Di sini lama-lama. Memang suami Mami nggak nyariin? Ucap Sera jutek. Imelda terkejut dengan ucapan putrinya yang sangat tidak bersahabat. Kan tadi Mami bilang lagi nyari kerjaan buat Kelvin. Mami segitunya sama anak selingkuhan Mami. Dulu Sera nyari sekolah aja ditemenin ayah atau Mas Adam. Mami mana mau nemenin Sera? Suara Sera meninggi. Sera! Adam menegurnya. Bagaimanapun juga Adam tidak ingin adiknya itu melawan ibunya. Imelda membisu. Lagian kenapa gak kerja di Australia aja, sih? Sarah masih saja kesal. Di sana susah nyari kerjaan yang sesuai dengan keinginan Kelvin, Sarah. Terus kenapa Mami gak minta tolong aja sama suami selingkuhan Mami? Atau sama si Melissa kesayangan Mami itu? Kenapa Mami masih meminta-minta sama kami? Emosi Sarah sudah tidak bisa dibendung lagi. Imelda tercengang. Wanita parubaya yang masih terlihat cantik itu tidak menyangka putrinya bisa seemosi itu. Adam menghampiri adiknya lalu memeluk bahunya. Sabar! Ucap Adam dengan suara pelan seraya menepuk lembut punggungnya. Mami pernah nggak sih sekali aja perhatian sama kami? Dari kecil Sarah nggak inget Mami pernah peluk atau cium Sarah. Pen, tentu saja pernah Sarah. Masa kamu lupa? Imelda gugup. Iya, Mas. Pernah, Mas? Sarah menuntut jawaban dari abangnya. Adam membisu. Seingatnya sejak Sarah lahir Mami langsung menyerahkan Sarah pada babysitter. Mas? Sarah menunggu jawaban abangnya. Ya sudah, kalau kalian tidak mau menolong Mami, bilang aja terus terang. Jangan ungkit yang dulu-dulu.
Kalian ini benar-benar bikin Mami kesal. Imelda lalu bangun dari duduknya dan meninggalkan ruangan itu. Sherry terduduk di sofa dan terisak. Adam duduk di sebelahnya dan memeluknya. Sudah, jangan menangis. Kamu hafal betul kan Mami seperti apa? Adam berusaha menenangkan. Sherry sakit hati, Mas. Mami lebih perhatian sama anak selingkuhannya. Sherry terisak. Mas mengerti perasaanmu, Adam berkata dengan suara pelan. Hatinya juga terasa perih. Mas, kenapa dari sejak Sherry lahir, Mami tidak mau melihat Sarah? Kenapa, Mas? Tenggorokan Adam tercekat. Dia tidak mungkin memberitahu Sherry kalau sejak mengandungnya, Mami tidak menginginannya. Mas tidak tahu, Sarah? Adam terpaksa berbohong. Tangisan Sarah semakin kencang. Sarah kecil memang sudah merasakan perlakuan ibunya yang tidak menyayanginya. Bahkan Sarah ingat, ketika duduk di bangku SMP, Imelda pernah bilang kalau Sarah adalah anak yang tidak diinginkannya. Sudahlah, jangan dipikirkan. Yang penting kamu masih punya ayah dan Mas yang sangat menyayangimu. Malah sekarang kan ada Mamu juga sama Luna. Dua bawal itu juga sangat menyayangimu, Sarah. Sherry tertawa kecil seraya mengusap air matanya. Sarah aduin ke Mamut, Lo! Hei! Jangan, Dang! Nanti jatah Mas dikurangi sama Mamut. Mas Adam kok sekarang jadi mesum, sih? Adam tergelak. Gara-gara Mamut. Elaknya. Mas? Sarah melepaskan pelukannya. Sarah mau menikah sama Mas Adrian. Adam mengernyitkan dahinya. Memangnya kamu sudah yakin? Sarah takut terdistraksi dengan kehadiran Gary. Mas gak setuju. Loh, bukannya Mas sudah merestui kami? Tapi kalau caranya seperti ini Mas gak mau, Sarah. Kamu hanya menjadikan Adrian sebagai pelarian. Sarah terdiam. Mas minta pastikan dulu perasaanmu pada Adrian. Jangan terburu-buru seperti ini. Sarah masih membisu. Kamu khawatir tergoda lagi sama Gary setelah apa yang sudah dia lakukan padamu? Pada kita? Maaf, Mas. Sampai kapanpun Sarah tidak akan pernah kembali lagi padanya. Bagus. Karena Mas yakin Adrian jauh lebih baik dari Gary. Iya, Mas. Sarah juga berpikir seperti itu. Ceklek. Adam membuka pintu kamarnya. Papa udah pulang? Tanya Mentari yang baru saja keluar dari kamar mandi. Adam menghampiri istrinya lalu memeluknya. Mentari mengusap-ngusap punggungnya. Capek, ya? Adam mengangguk. Papa mandi dulu, ya? Nanti saya pijitin. Adam melepaskan pelukannya. Biar saya yang bukain baju Papa. Gantian, biasanya kan Papa yang bukain baju saya. Ujar Mentari seraya tersenyum nakal. Nakal, ya. Adam mencubit pipi istrinya. Mentari melepas jas dan dasi, membuka satu persatu kancing kemejanya lalu gesper dan celana panjangnya. Adam persis anak kecil yang sedang diurus oleh ibunya. Setelah celana panjangnya terlepas, Mentari bergegas menuju ruang ganti. Dahi Adam mengkerut. Loh, ininya belum, sayang? Adam menunjuk celana boxer yang masih menempel di bokongnya. Itu, bagian Papa. Mama curang, Papa biasanya bukain baju Mama sampai lepas semua. Wajah Mentari merona. Setelah menyiapkan baju tidur suaminya, Mentari duduk bersandar di kepala tempat tidur. Adam pun keluar dari kamar mandi, memakai piyamanya dan melaksanakan sholat Isya. Netra ibu muda itu terus saja memperhatikan sosok pria tampan di depannya. Selesai sholat, Adam membaringkan tubuhnya di atas tubuh istrinya. Kepalanya dibenamkan di perutnya, kedua tangannya memeluk pinggangnya yang ramping. Mentari mulai memijit kepala suaminya. Tadi Mami ke kantor. Oh, ya? Ketemu Sarah juga. Mami ada perlu apa? Mami minta disewain tempat tinggal di Jakarta.
Terus? Sarah menolaknya. Kenapa? Mentari heran. Papa belum cerita ya, kalau dulu Mami ingin menggugurkan janinnya? Mentari terbelalak. Maksud Papa janin Kak Sarah? Iya. Tapi ayah melakukan penawaran agar Mami mau melahirkannya. Hah? Tawaran? Mentari semakin terkejut. Ayah bilang akan memberikan apa saja asal janinnya bisa dilahirkan. Terus Mami minta apa sama ayah? Mami bilang akan merawat kandungannya, tapi setelah lahir Mami tidak mau mengurusnya. Makanya sejak lahir Sarah akhirnya dirawat oleh babysitter. Ya, Allah! Mentari syak. Kak Sarah tahu? Enggak. Sampai kapanpun Sarah tidak boleh tahu. Mentari mengangguk. Makanya Papa kagum sama Mama. Walaupun berat tapi Mama tetap mempertahankan Luna. Beda sekali dengan Mami. Lirih Adam. Memang kenapa Mami ingin menggugurkan kandungannya? Adam tersenyum sinis. Seingat Papa Mami pernah bilang takut badannya rusak. Mentari melotot. Yang benar, Papa. Mengejutkan bukan? Kata ayah Mami sewaktu muda sangat cantik, banyak laki-laki yang terpikat padanya. Bahkan ayah juga menikahi Mami karena kecantikannya. Tetapi kemudian ayah menyesal karena hanya melihatnya dari penampilan saja. Mami hanya memikirkan dirinya sendiri, sama sekali tidak bisa menjadi istri dan ibu yang baik. Tiba-tiba air mata Mentari menetes. Kok nangis, sayang? Sedih. Saya nggak bisa bayangin kalau sampai Kak Sarah tahu yang sebenarnya. Adam mengusap air matanya. Ini rahasia kita berdua, ya? Ya, Papa. Makanya Papa bilang Mama hebat, kan? Mentari lalu mengecup lembut bibir suaminya. Papa kenapa gak mengabulkan permintaan Mami? Maksudnya? Kasihan Mami nanti tinggal di mana? Papa sewain apartemen aja buat Mami. Alis Adam terangkat. Bagaimanapun jahatnya ibu kita, tapi karena dialah kita bisa lahir ke dunia. Setiap keringat dan jerih payahnya ketika mengandung, tidak bisa digantikan dengan apapun di dunia ini. Adam membisu. Mumpung masih punya ibu, Papa wajib membahagiakannya. Jangan sampai menyesal seperti saya. Adam tertegun. Papa mau anak-anak kita kelak durhaka pada orang tuanya? Gak dong, sayang. Jadi mau ya, sewain apartemen buat Mami? Rayu Mentari. Iya, sayang. Nanti biar dicariin sama Wisnu. Makasih, Papa. Mentari memeluk suaminya. Adam membalas pelukannya. Kamu luar biasa, bisiknya dalam hati. Mamut, Mama imut ya. Bab 80, pertemuan tak terduga. Kak, perlu bawa ini gak? Mentari menunjukkan pouch sabun deterjen cair pada Sarah. Mereka sedang mengepak barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam koper. Besok sekitar pukul 11 siang Mentari sekeluarga akan berangkat ke Eropa. Jadi malam ini Sarah akan menginap. Sarah tertawa sambil menutup mulutnya. Gak perlu Mamut. Emang mau nyuci apa di sana? Kalau gak nyuci gimana nanti? Baju gantinya gak bakalan cukup. Ujar Mentari cemas. Sarah masih saja tersenyum geli. Mamut, kalau nyuci-nyuci juga ngapain liburan? Mentari mengernyitkan dahinya, tidak mengerti. Nanti di sana baju-bajunya di laundry di hotel. Tapi bukan laundry kiloan kayak di sini, loh. Mentari tertawa. Oh gitu, ya. Maklum belum pernah nginap di hotel, hehe. Kalau bajunya masih kurang kan tinggal beli di sana. Baju di lemari aja udah banyak banget, Kak. Masa beli lagi? Kan tinggal ditambahin aja lemarinya. Hehe. Sarah lalu membantu adik iparnya mensortir barang-barang yang harus dibawanya. Luna bahkan ikut membantu. Gadis kecil itu semangat sekali karena tahu akan diajak naik pesawat. Kak Sarah sudah pernah ke Eropa? Sudah. 2 tahun lalu, liburan akhir tahunnya ke Eropa. Sekalian negokin Mas Adam.
Mentari manggut-manggut. Kalau ayah? Ayah ke Paris waktu Mas Adam di wisuda. Tapi selain itu, ya lumayan sering juga ke Eropa. Seneng ya, Kak punya ayah kayak ayah Ibrahim. Saya kan udah nggak punya ayah sejak usia 10 tahun. Meninggal? Tanya Sarah ragu. Iya, kepalanya tertimpa besi. Langsung meninggal di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Memang almarhum ayah kerja apa? Mandor di proyek pembangunan apartemen, Kak. Beliau bermaksud menyelamatkan anak buahnya. Kadarullah, malah ayah yang meninggal. Ucap Mentari datar. Ya, Allah. Seri tertegun. Ternyata kebaikan Mentari menurun dari ayahnya. Mamut sedih dong, ya? Banget, Kak. Ibu apa lagi? Kami bertiga sangat dekat. Kalau ayah libur, saya dan ibu selalu diajak jalan-jalan. Walaupun hanya piknik di taman. Ibu yang nyiapin makanan. Nanti bawa tikar terus makan bareng-bareng di bawah pohon di taman. Seru, ya? Kak Sereiri deh sama Mamut. Masa sih, Kak? Kakak kan dari kecil sudah berkecukupan. Mana mungkin iri sama saya yang berasal dari keluarga sederhana. Kak Sera dan Mas Adam mana pernah jalan-jalan sama Mami. Mentari terkesiap. Masa sih, Kak? Iya, jalan-jalannya cuma sama ayah aja. Mami sibuk sama teman-temannya. Mamu deket banget kan sama ibu? Deket banget, Kak. Padahal saya sering dimarahin karena bandel. Tapi makin hari malah makin deket sama ibu. Memang bandel kayak gimana, sih? Pulang sekolah suka main sampai sore. Belum lagi suka bolos, hehe. Ish, nakal ya ternyata. Mereka berdua tertawa. Kak Sera malah pengen diomelin Mami kalau pulang sekolah telat. Kok Kak Sera bilang begitu? Kak Sera waktu kecil mana pernah dimarahin sama Mami. Bagus, dong, Kak. Jangankan diomelin, ngobrol aja gak pernah. Lirih Sera. Mentari tertegun. Masa sih Kak gak pernah ngobrol? Gak percaya, kan? Iya. Dari kecil Mami gak pernah dekat-dekat sama kakak. Mami selalu keluar rumah. Mentari membisu. Dia jadi teringat cerita Adam semalam. Sama sekali gak pernah, Kak. Seingat kakak sih gak? Gak tahu tuh Mami kayaknya benci banget sama kakak. Mentari terperangah. Masa seorang ibu benci sama anaknya? Ya, itu Mami buktinya. Mentari tertegun. Hei, kok malah ngelamun? Masih banyak yang harus disortir nih. Sera berusaha tegar di depan adik iparnya. Ya, Kak. Mentari memandangi adik iparnya. Ternyata di balik wajah cantiknya tersimpan kepedihan yang mendalam. Kapan berangkat, Dam? Tanya Adrian. Adam sedang berada di kantornya. Besok siang. Menurutmu, apa perjalanan kami nanti aman? Insya Allah, aman. Dengan statusnya dalam DPO, dia sudah dicekal dan tidak mungkin bisa lolos di bandara atau di pelabuhan. Kamu tenang saja, Dam. Syukurlah kalau begitu. Oh, ya? Kudengar Gary klienmu? Mantan suami Sera? Adam mengangguk. Iya, tapi sidang perceraiannya alot. Karena istrinya minta hak gono gini sementara Gary bersikeras tidak mau memberikannya. Dulu Sera menikahi Gary tanpa restu dari ayah. Aku juga sebenarnya tidak sreg ketika pertama kali bertemu dengannya. Tapi karena Sera menyukainya sejak masih remaja, kami mengalah. Terang Adam. Kenapa tidak sreg? Si Gary itu playboy. Tapi Sera terlanjur mencintainya. Adrian tertegun. Cinta itu memang buta, batinnya. Kamu tetap mau menunggunya? Tentu saja. Syukurlah. Oh ya, aku diam-diam sudah merekrut pengawal buat Sera juga ayah. Aku minta mereka supaya tidak terlihat, supaya Sera dan ayah tetap merasa nyaman. Tapi aku tetap menitipkan mereka padamu, Dri. Kamu tenang saja, Dam. Tok. Adam terkesiap melihat seorang pria yang sangat dibencinya masuk ke ruangan Adrian.
Ada mantan kakak ipar. Gary tersenyum sinis. Apa kabar Bapak Adam? Joey mengulurkan tangannya mengajak salaman. Adam memandang pria itu dengan tatapan tidak suka. Baik, jawabnya dingin. Dri, aku pamit. Adam meninggalkan ruangan pengacara itu tanpa menjabat tangan mantan adik iparnya. Salam buat Sarah, ya? Teriak Gary. Rahang Adam mengeras. Jari-jarinya mengepal. Ingin rasanya dia menghajar laki-laki itu lagi. Mentari heran melihat suasana hati suaminya yang sepertinya tidak baik-baik saja. Sepulang kerja tadi Adam diam dan hanya bicara seperlunya. Papa! Mentari memberanikan diri bertanya pada suaminya yang sedang duduk bersandar di tempat tidur dan asyik dengan ponselnya. Papa marah, ya? Marah kenapa, Mam? Jawab Adam tanpa menoleh. Dari tadi diem aja. Hanya perasaan Mama aja. Adam masih saja menatap layar ponselnya. Istri papa saya atau ponsel, sih? Mentari menaikkan suaranya karena jengkel seraya beranjak dari tempat tidur bermaksud untuk keluar dari kamar. Adam yang kaget dengan tingkah istrinya langsung bangkit dan mengejarnya. Mama mau kemana? Adam menahan tangan istrinya. Tidur sama Kak Sarah. Jawabnya ketus. Jangan dong, sayang. Kan papa udah bilang gak bisa tidur sendiri. Adam memeluk tubuh istrinya dari belakang. Habisnya dicuekin. Maaf, sayang. Adam menciumi belakang telinga istrinya. Papa tadi ketemu Gary. Gary siapa? Mantan suami Sarah. Mentari terbelalak. Lalu melepaskan pelukan suaminya. Dan memutar tubuhnya. Berarti dia? Yap. Selingkuhannya Melissa. Bola mata Mentari membulat. Ketemu di mana? Di kantor Adrian. Dia lagi mengurus perceraiannya. Kak Sere tahu? Sere malah sudah bertemu dengannya di kantor Adrian juga. Ya, Allah! Mentari menutup mulutnya. Pak Adrian dan Kak Sere gimana? Apanya yang gimana? Adam duduk di pinggir tempat tidur. Mereka gak berantem, kan? Enggak dong, sayang. Alhamdulillah. Mentari duduk di samping suaminya. Papa sendiri gimana? Maksudnya? Papa masih marah sama dia? Adam membisu. Papa masih marah karena dia sudah menghancurkan hidup Sarah, bukan karena Papa nggak jadi menikah sama Melissa. Oh, begitu. Tadi Kak Sarah juga cerita soal Mami. Kak Sarah bilang Mami membencinya. Adam menghela napasnya. Gak bisa dipercaya seorang ibu bisa membenci anaknya, lirih Mentari. Sekarang Mama percaya, kan? Kenapa Mami tega banget sih? Papa gak tahu, sayang. Ya sudah, ayo tidur. Boleh tidur sama Kak Sarah? Gak boleh. Semalam ini aja. Kan nanti sebulan gak ketemu. Mentari merajuk. Klonin Papa dulu. Adam lalu berbaring dan mengulurkan kedua tangannya. Sini, sayang. Mentari menjatuhkan tubuhnya ke pelukan suaminya. Adam lalu memeluknya erat-erat, tapi kemudian tangannya bergerak liar ke sekujur tubuh istrinya. Ini sih bukan ngelonin, tapi lembur. Ujar Mentari cemberut. Kan sekalian bikin ade juga buat Luna. Itu mah modus Papa, aja. Hehe, Mama tahu aja. Ya,